Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 231 Jiang Fan mengambil tindakan. Para bandit yang mengelilingi mereka mengetahui bahwa keempat orang itu adalah pengikut 9 sekte. Seketika, mata mereka berbinar dengan antisipasi yang rakus, dan mereka tertawa nakal dan menyeramkan. Para murid 9 sekte selalu membawa barang-barang berharga. Aku yakin ketiga kereta itu penuh dengan harta karun. Ya. Hahaha. Sekelompok orang bodoh yang buta, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memiliki 2 murid perempuan yang cantik. Kalian semua boleh memiliki harta karun itu, tapi 2 murid perempuan cantik itu milikku. Wajah Qin Caihe dan Chu Xingmeng menjadi sedikit pucat, hati mereka hancur. Perbedaannya adalah, Qin Caihe menempel erat di punggung Lu Xinghe. Sebaliknya, Chu Xingmeng bersembunyi di belakang Jiang Fan, merasa agak tenang dengan auranya yang kuat. Dalam keadaan normal, Lu Xinghe pasti sudah cemburu sejak lama. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Dia menggertakkan giginya dan berteriak. Kami sedang melaksanakan perintah dari Paviliun Mekanisme Surgawi, melakukan misi transportasi. Teratai Hitam, sebaiknya kau sadar akan apa yang kau lakukan. Jika kamu mengganggu Paviliun Mekanisme Surgawi, kamu tidak akan bisa melarikan diri, baik ke surga maupun ke bumi. Jiang Fan berpikir dalam hati, ini buruk. Jika Anda mengungkapkan tangan Anda seperti ini, tidak ada ruang untuk negosiasi. Seperti yang diharapkan, senyum di wajah Black Lotus memudar perlahan-lahan. Jejak bahaya tampak di matanya. Kau mengingatkanku, jika aku membiarkanmu hidup, bukankah itu akan menghalangi jalan keluarku sendiri? Awalnya, aku hanya ingin mencuri barang-barangmu dan berhenti di situ saja. Sayangnya, demi kebaikanku dan kebaikan saudara-saudaraku, aku terpaksa merepotkan kalian berempat. Wajah Lu Xinghe langsung berubah menjadi pucat pasi. Ternyata Black Lotus tidak berniat membunuh mereka. Dengan menggunakan Paviliun Mekanisme Surgawi untuk mengancamnya, dia telah mengundang malapetaka. Dia menyesalinya tanpa henti tetapi tidak punya pilihan selain mengangkat pedangnya dan berkata dengan kasar. Jika kau ingin membunuh kami, Anda harus membayar harganya. Dengan itu, dia melepaskan kekuatan spiritualnya di lapisan ketujuh pendirian yayasan. Jiang Fan, melihat ini, ingin menendangnya terbang. Apakah kamu seekor babi? Black Lotus adalah bandit yang kejam. Jika dia ingin membunuh, dia akan langsung melakukannya tanpa banyak bicara. Alasan dia belum bertindak adalah karena dia tidak yakin dengan kekuatan keempatnya dan merasa waspada. Tetapi sekarang, Lu Xinghe telah menunjukkan semua kartunya. Dia seperti babi rekan setimnya. Teratai Hitam merasakan kekuatannya, melihatnya hanya di lapisan ketujuh pendirian pondasi, lalu menyeringai. Jadi, hanya seorang kerdil dari Foundation Establishment Seven Layer. Maka saya merasa tenang. Saudara-saudara di atas lapisan ketujuh pendirian yayasan, serang. Jangan biarkan seorang pun hidup. 8 bandit yang mengelilingi mereka segera menyerang mereka berempat. Keempat seniman bela diri di bawah lapisan ketujuh pendirian fondasi melangkah mundur beberapa langkah, panah otomatis diarahkan ke arah mereka. Kalau mereka berhasil lolos dari kepungan keempat orang itu, mereka berencana untuk menghadang pelarian mereka dengan anak panah busur silang. Mereka bekerja dengan terampil dan kooperatif. Lu Xinghe baru menyadari bahwa teratai hitam telah mengintimidasi dia untuk memaksanya menunjukkan tangannya. Rasa penyesalan dan malu memenuhi dirinya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Seorang bandit kekar yang menghunus Blade Maw menyerang bagaikan binatang buas. Dia melompat ke udara dan menebas Lu Xinghe. Wajah Lu Xinghe sedikit berubah. Dia buru-buru menggunakan ilmu pedangnya untuk mencoba menangkis serangan itu. Namun saat senjata-senjata itu bertemu, dia merasa seolah-olah ada gunung yang menghancurkannya, pedang panjangnya terdorong ke bahunya. Bagian belakang bilah pedang itu menancap dalam kedagingnya, menyebabkan Lu Xinghe meringis kesakitan. Dan itu belum berakhir. Bandit itu memutar Blade Maw, ujung tajamnya diarahkan ke kepalanya. Ketakutan dan khawatir,
Lu Xinghe mengumpulkan kekuatan untuk bertahan hidup, mengangkat pedangnya untuk menangkis Blade Mo. Tebasan itu nyaris mengenai kulit kepalanya, sehingga memotong sebagian besar rambutnya. Meskipun keduanya berada di tahap pendirian pondasi lapisan ketujuh, dalam sekte tersebut, kekuatan Lu Xinghe jauh lebih rendah dibandingkan dengan bandit yang tangguh dalam pertempuran. Setelah beberapa kali pertukaran, Lu Xinghe mendapati dirinya dalam bahaya yang berulang. Semakin dia melawan, semakin dia jadinya takut. Terutama dengan 3 bandit Foundation Establishment Seven Layer lainnya dan Black Lotus yang tangguh mengawasi. Kepanikan tumbuh dalam hatinya. Memanfaatkan momen ketika serangannya memaksa bandit itu mundur. Dia melompat ke hutan lebat di samping mereka. Tanpa mempedulikan duri yang menggores wajah dan lehernya, ia berlari mati-matian demi menyelamatkan diri. Adapun adik perempuannya Qin Chaihe, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Bandit dengan Blade Mo mengangkat pedangnya untuk mengejar, tetapi Black Lotus menunjukkan seringai kucing dan tikus. Aku akan mengejarnya, kamu urus sisanya. Setelah berkata demikian, dia mengibaskan jubahnya dan menghilang ke dalam hutan. 4 bandit tahap ketujuh pendirian pondasi yang tersisa, menyeringai mengerikan, mengepung Jiang Fan dan 2 orang murid perempuan. Bandit dengan tatapan mata Blade Mo itu menjelajahi dengan penuh ke arah sosok Chu Xingmeng yang memikat. Sambil menjilati bibirnya, dia berkata dengan gembira, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh wanita ini. 3 bandit yang tersisa, juga di Foundation Establishment Seven Layer, berhenti sambil menyeringai nakal, mengawasinya mendekatinya dengan pedangnya. Dia melangkah lebar ke arah Chu Xingmeng, tatapan matanya yang dingin tertuju pada Jiang Fan yang berdiri di depannya. Dia mengangkat pedangnya untuk menebas, dasar bodoh. Mati. Namun, pedangnya kehilangan kekuatan saat mencapai udara. Akhirnya benda itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. 3 bandit lapisan ketujuh pendirian yayasan membeku. Baru ketika mereka melihat rekan mereka mencengkeram lehernya, darah mengucur keluar, jatuh dan menggeliat di tanah. Wajah mereka berubah drastis. Jiang Fan berdiri, menggenggam pedang hitam yang berlumuran darah, dengan sedikit kesan dingin di matanya. Jadi, kalian hanya sekelompok bandit lapisan ketujuh pendirian yayasan. Kalau begitu, itu mudah saja. Lu Xinghe bukan satu-satunya yang menunjukkan tangannya. Bagi Jiang Fan, mereka telah mengungkap segalanya pada langkah pertama. Selain Black Lotus, yang kekuatannya masih belum diketahui, bandit-bandit di hadapannya bukanlah ancaman. Qin Chaihe tercengang. Dia menatap bandit yang kini tak bisa bergerak sambil membawa Blade Mo, lalu menatap Jiang Fan yang tak pernah dia anggap serius sebelumnya. Rasanya seperti mimpi. Sebaliknya, Chu Xingmeng merasa benar-benar tenang saat Jiang Fan menghunus pedangnya. Dia tahu dia aman sekarang. Akhirnya, ketiga bandit di Foundation Establishment Seven Layer menyadari, raut wajah mereka berubah berulang kali. Dia adalah master tersembunyi. Cepat, serang bersama, jangan biarkan dia menghabisi kita satu persatu. Meski panik, mereka berkoordinasi dengan mulus. Dari 3 arah, mereka melancarkan serangan ke Jiang Fan. Jiang Fan, dengan satu pedang, bergerak dengan cekatan di antara mereka menggunakan teknik gerakannya. Pedang cahaya pembelah. Matahari terbit di atas laut. Bintang langit dan bumi jatuh. Setiap serangan pedang secara pasti mengakhiri hidup seorang bandit. Pada serangan ketiga, bandit terakhir berteriak ketakutan, mundur dan berteriak, tembak dia. Cepat. Tapi sebelum bandit luar bisa menarik busur panah mereka, Heaven and Earth Starfall menebas punggungnya, memutuskan tubuhnya. Para bandit luar, menyaksikan keterampilan Jiang Fan yang mengerikan, tidak berani meneruskan pertarungan. Mereka berhamburan ketakutan. Mata Jiang Fan mengeras, dan dia mengejarnya dengan pedangnya. Mengingat teknik pergerakannya, bandit di bawah lapisan ketujuh pendirian pondasi tidak punya harapan untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, mayat-mayat berserakan. Setelah menyelesaikan bandit terakhir, Jiang Fan merobek sepotong kain dari pakaian para bandit, menyeka darah dari pedangnya, lalu menyarungkannya. Tanpa ekspresi, dia melompat ke kereta dan berkata, ayo pergi, kita harus bergerak. Chu Xingmeng cepat-cepat melompat ke atas kuda lain dan dengan patuh mengambil kendali.
Qin Caihe ragu sejenak, lalu bertanya, bukankah sebaiknya kita mencari kakak senior Lu? Dia menatap Jiang Fan, matanya menunjukkan sedikit permohonan. Jiang Fan menjawab dengan dingin, kakak senior Qin bisa pergi mencarinya sendiri. Adik Chu dan aku harus melanjutkan misi transportasi. Selamat tinggal. Dia mendorong kudanya agar bergerak, menarik keretanya maju. Kepanikan mencengkeram hati Qin Caihe. Dia tidak berani mencari Lu Xinghe, atau tinggal di sana. Sebab jika Black Lotus kembali, dia pasti akan mati. Dia segera menunggangi binatang rohnya dan mengejarnya sambil berbisik pada dirinya sendiri, kakak senior Lu, jangan salahkan kami. Salahkan dirimu sendiri karena meninggalkan kami terlebih dahulu. Tidak lama setelah itu, hutan pegunungan bergetar. Teratai hitam kembali, menyeret Lu Xinghe yang berdarah dan terluka parah. Saudara-saudara, apakah kalian sudah menyelesaikan tugasnya? Bersihkan barangnya, kita harus. Kata-katanya terputus ketika pandangannya tertuju pada mayat-mayat yang berserakan di sana-sini. Berakhir tiba-tiba, bab 232 kebencian yang ditarik oleh Master Sekte Gong. Dia buru-buru meninggalkan Lu Xinghe dan terhuyung-huyung menuju Bandit Bloodmoon. Dia mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga, naga hitam, naga hitam. Saat dia terus mendorong, dia mendapati mata pria itu berawan, penuh dengan kengganan yang mendalam. Luka di lehernya ditutupi lapisan darah kering. Darah ada di mana-mana di bawahnya. Namun, dia telah lama bersikap dingin. Dia langsung bingung, lalu cepat-cepat merangkak menuju mayat 3 bandit lapisan ke-7 pendirian yayasan lainnya. Kepala besi, tangan patah. Dia bergegas memeriksa mereka satu per satu. Berharap untuk menyelamatkan setidaknya satu saudara. Namun tanpa kecuali, semuanya mati. Mati bersih dan rapi, semuanya terbunuh dengan satu serangan, tidak menyisakan kesempatan untuk bertahan hidup. Apa yang telah terjadi? Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi? Mengapa semua saudaraku meninggal? Sambil berlinang air mata, Black Lotus melolong ke langit. Suaranya yang kasar bergema di hutan yang sunyi dan mematikan yang penuh dengan saudara-saudara muda, membuatnya semakin menyeramkan. Lu Xinghe melirik pemandangan mengerikan itu dan menelan ludah. Memanfaatkan gangguan Black Lotus, dia diam-diam menggerakkan tubuhnya, mencoba melarikan diri. Namun begitu dia bergerak, suara langkah kakinya menarik perhatian Black Lotus. Bam! Lu Xinghe hanya melihat sesuatu yang kabur di depan matanya, dadanya dipukul, hampir menghancurkan tulang rusuknya. Selanjutnya, Black Lotus mencengkeram lehernya dengan satu tangan. Bagaimana mereka mati? Bicaralah. Teratai hitam meraung gila, seakan kehilangan akal sehatnya. Wajah Lu Xinghe memerah, berusaha keras untuk berkata, bagaimana aku tahu? Black Lotus melemparkannya dengan keras ke tanah, lalu menginjak dadanya. Dia berteriak dengan niat membunuh, apakah ada ahli tersembunyi di timmu? Kalau tidak, saudara-saudaraku yang sudah terlatih dalam pertempuran tidak mungkin terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Dia secara akurat menyimpulkan bahwa ada seorang ahli di antara mereka. Lu Xinghe bersikeras, tidak. Aku bersumpah, itu bukan orang kita. Adik perempuanku Qin Caihe hanya memiliki kultivasi tahap pendirian pondasi lapisan kelima. Murid sekte tertinggi Chu Xingmeng juga hanya memiliki kultivasi pendirian yayasan lapisan kelima. Sedangkan murid sekte awan hijau, Jiang Fan, dia bahkan tidak memiliki akar roh, dia mungkin bahkan belum berada di alam pendirian yayasan. Orang yang membunuh saudara-saudaramu pastilah seorang ahli. Melihat dia bersumpah dengan keyakinan, tampaknya tidak berbohong. Teratai hitam juga mulai meragukan kecurigaannya sendiri. Mungkinkah itu benar-benar seorang ahli yang lewat? Tetapi kemudian dia berpikir, belum lagi betapa kebetulannya kedatangan ahli ini. Jiang Fan dan 2 murid perempuan, bersama 3 kereta dan seekor binatang roh semuanya telah menghilang, yang mengindikasikan bahwa kematian saudara-saudaranya ada hubungannya dengan mereka. Apakah ada pakar tersembunyi di tim Anda atau tidak? Kau harus membawaku untuk menemukan mereka segera. Jika kau tidak bisa, aku akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu. Teratai hitam mengancam dengan ganas. Berbicara tentang Jiang Fan.
Dia melakukan perjalanan terus-menerus, dan setelah setengah hari, akhirnya melintasi pegunungan dan memasuki wilayah Sekte Binatang Roh. Meninggalkan hutan gelap di belakang, mereka menatap padang rumput tak terbatas di depan. Kedua wanita itu merasakan kelegaan, seolah-olah mereka telah lolos dari kematian. "Hei, ada konvoi yang datang ke arah kita di depan." Chu Xingmeng, dengan tatapan mata yang tajam, tiba-tiba menyadari adanya konvoi besar binatang buas yang mendekat dari ujung padang rumput. Setelah mendengar ini, Qin Caihe segera menghunus pedang panjangnya, tetap waspada. Chu Xingmeng juga mengambil sikap bertahan. Namun Jiang Fan, setelah berpikir sebentar, berkata tidak perlu panik, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang dari Sekte Binatang Roh. Binatang roh jarang ditemukan di tanah 9 sekte. Misalnya, Sekte Awan Hijau bahkan tidak memiliki satupun binatang roh. Seluruh konvoi binatang buas hanya bisa dimiliki oleh Sekte Binatang Buas. Memang, saat iring-iringan itu semakin dekat, sekelompok wanita berpakaian indah dan penuh warna menunggangi binatang roh mulai terlihat. Pakaian ini memang berasal dari Sekte Binatang Roh. "Siapa kamu?" Yang memimpin binatang roh itu adalah seorang murid perempuan yang sedikit lebih tua. Dia menatap mereka dengan waspada. Jiang Fan dan yang lainnya mengeluarkan token identitas mereka. Qin Caihe dari segudang pedang sekte. Chu Xingmeng dari sekte tertinggi. Setelah mengetahui mereka adalah pengikut sekte 9, dia melonggarkan kewaspadaannya dan melirik ketiga kereta di belakang mereka. Dia secara garis besar mengerti tujuan mereka. Menunjukkan senyum lembut, "Saya Zhang Suemou dari Sekte Binatang Roh, sama seperti Anda, sedang menjalankan misi." Mendengar nama Zhang Suemou, Qin Caihe dan Chu Xingmeng buru-buru melompat dari kereta mereka. Mereka membungkuk dan berkata, "Salam, kakak senior Zhang." Hah? Jiang Fan bingung. Apakah Zhang Suemou benar-benar terkenal? Mengapa kedua wanita itu begitu hormat padanya? Jiang Fan yang terus duduk di atas kuda, dengan hati-hati melindungi kereta, tentu saja menarik perhatian Zhang Suemou. "Apakah kamu dari Sekte Awan Hijau?" Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, "Saya Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau, salam hormat kepada kakak senior Zhang." Begitu namanya disebutkan, Zhang Suemou menunjukkan ekspresi terkejut, "Kamu Jiang Fan?" 6 murid perempuan berpakaian warna-warni di belakangnya segera bersemangat dan berdiri serempak. Mereka penasaran mengamati Jiang Fan sambil berceloteh tiada henti. "Dia Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau. Kami benar-benar melihatnya secara langsung hari ini. Dia cukup adil dan bersih, bahkan lebih halus dari kita." Tidak heran ketua sekte terus menyebut namanya. Ya ampun, siapa yang tidak akan tergerak oleh pria kecil yang tampan seperti itu? Qin Caihe dan Chu Xingmeng tercengang. Terutama yang terakhir. Dia hanya tahu kalau Jiang Fan sangat terampil, tetapi tidak pernah menyangka kalau Jiang Fan punya reputasi sebesar itu di Sekte Binatang Roh. Terlebih lagi, dia tampaknya sangat populer di kalangan murid perempuan. Perlu diketahui, Sekte Binatang Roh hanya memiliki pengikut perempuan. Mereka tentu saja menolak murid laki-laki, hanya sedikit murid laki-laki yang bisa mendapatkan kekaguman bulat dari mereka. "Tunjukkan rasa hormat." Zhang Suemou dengan lembut memarahi, menghentikan celoteh para murid. Kemudian dia menatap Jiang Fan dan berkata dengan dingin, "Adik Jiang, kamu sangat dihormati oleh guruku, kamu pasti memiliki keterampilan. Kurasa tugasmu kali ini setidaknya misi level 2, sama seperti tugasku." Sebagai murid Gong Kai, dia mengerti lebih dari orang lain betapa Gong Kai memuji Jiang Fan. Sejak dia kembali, dia sering menyebutkan sifat-sifat baik Jiang Fan. Mengajarkan teknik kultivasi, memuji pemahaman Jiang Fan, mengatakan jika mereka memiliki setengah pemahaman Jiang Fan, itu akan lebih mudah. Mengajarkan ilmu pedang, meratapi betapa hebatnya ilmu pedang Jiang Fan, mengatakan tidak ada muridnya yang dapat dibandingkan. Menghabiskan banyak uang untuk obat-obatan spiritual, sambil berkata dengan penuh penyesalan bahwa tidak ada satupun muridnya yang sekompeten Jiang Fan, yang mampu memurnikan obat-obatan spiritual sendiri. Singkatnya, bulan lalu, nama Jiang Fan hampir menjadi kapalan di telinganya.
Yang membuat dia dan teman-temannya semakin sedih adalah bahwa di mulut Gong Kai, mereka tidak ada nilainya dibandingkan dengan Jiang Fan. Sekarang, dia akhirnya bertemu Jiang Fan secara langsung. Bagaimana Zhang Suemou bisa berada dalam suasana hati yang baik? Bagaimana mungkin dia tidak ingin membandingkannya dengan dia? Dia ingin melihat sendiri, bagaimana dia, seorang jenius pendirian pondasi lapisan ke-9, bisa kalah dibanding Jiang Fan. Jika dia tidak bersaing dengannya hari ini, dia tidak akan membiarkan Jiang Fan pergi. Jiang Fan menyadari ketidakpuasan dalam kata-katanya, dan merasa bingung. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Sekte Binatang Roh, apakah dia tidak menyinggung siapapun? Untuk menghindari konflik, dia dengan rendah hati berkata, Master Sekte Gong terlalu memujiku. Kemampuanku hanya rata-rata, tidak mampu menjalankan misi level 2 seperti kakak senior. Bakatnya hanya rata-rata. Anda, tubuh Chu Xingmeng bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Jika Anda rata-rata, maka tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki bakat baik. Zhang Suemou mendengus, tidak perlu bersikap rendah hati. Tuanku, meskipun tampak lembut di permukaan, sebenarnya sangat sombong dan jarang memuji orang lain. Jika dia menyebutmu berulang kali, kamu pasti punya kualitas yang luar biasa. Katakan padaku, misi apa yang sedang kamu jalankan? Mari kita bandingkan. Jiang Fan bergumam dalam hati. Gong Kai, oh Gong Kai. Kenapa kamu terus menyebutku? Bab 233 Kekuatan Tersembunyi Teratai Hitam. Pada saat ini, Jiang Fan masih polos seperti sedia kala. Dia duduk di rumah, namun masalah datang dari langit. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, aku tidak berbohong. Saya sedang menjalankan misi tingkat ketiga. Bagaimana bisa dibandingkan dengan misi tingkat kedua dari kakak senior? Tingkat ketiga, Zhang Suemou tercengang. Murid-murid perempuan di belakangnya juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ah, orang yang dipuji oleh sang guru ke surga setidaknya harus berada di misi tingkat kedua atau bahkan misi tingkat pertama, kan? Mungkinkah kami benar? Tuan hanya menyukai penampilannya yang tampan. Aku tidak percaya bahwa orang yang berbakat seperti yang dikatakan guru hanya menerima misi tingkat ketiga. Zhang Suemou yang awalnya ingin membandingkan dirinya dengan Jiang Fan pun tercengang. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar dan menatap Jiang Fan dari atas ke bawah dengan heran. Dia pun tidak dapat mengerti dan bergumam, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat guru dalam dirimu. Karena Sekte Awan Hijau mengatur misi tingkat ketiga untuk Jiang Fan, tentu saja mereka mempertimbangkan kekuatannya yang terbatas. Secara tidak langsung, itu menunjukkan bahwa dia tidak menonjol. Dan Sekte Awan Hijau pasti lebih memahami pengikutnya daripada sang guru, bukan? Dia sangat meragukan apakah Gong Kai memiliki kesalahpahaman besar tentang Jiang Fan. Memikirkan hal ini, keinginannya untuk berkompetisi pun sirna, dan dia berkata tanpa minat, konon di balik nama yang terkenal, tidak ada petarung yang lemah. Sekarang tampaknya hal itu tidak selalu benar. Baiklah, pergilah dan jalankan misi tingkat ketigamu. Selamat tinggal. Dia menepuk-nepuk kepala binatang roh itu dan mengajak tim menyusuri jalan setapak pegunungan menuju pegunungan. Jiang Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Seketika, ia menyadari bahwa mereka sedang mengawal sekelompok binatang roh serigala iblis yang bersiap untuk pertempuran garis depan. Dia tidak dapat menahan perasaan tersadar secara tiba-tiba. Dia teringat apa yang dikatakan Black Lotus sebelumnya. Dia tampak agak terkejut saat bertemu Jiang Fan dan kelompoknya. Jadi, ini berarti target penyergapan mereka bukanlah Jiang Fan dan kelompoknya. Ketika melihat binatang roh serigala iblis yang sangat berharga, dia tiba-tiba mengerti. Teratai hitam sedang menunggu tim pengawal Sekte Binatang Roh. Jiang Fan dan kelompoknya hanya kurang beruntung karena terjebak dalam penyergapan. Kakak senior, tunggu. Jiang Fan buru-buru memanggilnya, apakah kamu sudah memastikan kerahasiaan misimu? Zhang Suemou mengendalikan binatang rohnya dan menoleh, menatap Jiang Fan dengan waspada, apa maksudmu? Jiang Fan berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kami melewati pegunungan ini, kami bertemu dengan seorang bandit bernama Teratai Hitam yang ditempatkan di persimpangan dua sekte. Mereka menyergap sisi lain gunung pada rute penting. Aku pikir target mereka mungkin adalah serigala iblis yang kau kawal. Serigala-serigala iblis ini semuanya telah dijinakkan.
Mereka tidak hanya dapat mengikuti perintah manusia, tetapi mereka juga memiliki kekuatan tempur yang sangat tangguh. Jika bandit teratai hitam menangkap mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Teratai hitam. Para pengikut sekte binatang roh tentu telah mendengar tentang para bandit di dekat situ. Mereka langsung menjadi gelisah. Pemimpin teratai hitam adalah seorang seniman bela diri dari alam pendirian Yayasan Lapisan ke-9, yang pernah menjadi murid sekte tertinggi dan mempelajari banyak teknik rahasia sekte tertinggi, membuatnya sangat kuat. Selain itu, dia memiliki 4 pelindung di lapisan ke-7 alam pendirian Yayasan di bawah komandonya. Hanya kakak senior Zhang yang bisa melawan. Kita akan seperti domba yang disembelih jika kita bertemu mereka. Diam! Zhang Suemou berteriak dan menatap Jiang Fan. Adik Jiang, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Jika ada penyergapan oleh Black Lotus di hutan, dia akan mempertimbangkan untuk mengambil jalan memutar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi bandit-bandit itu sendirian. Chu Xingmeng merasa sedikit kasihan pada Jiang Fan. Dia menargetkannya segera setelah mereka bertemu, seolah-olah dia berutang sesuatu pada sekte binatang roh. Dia segera membungkuk dan berkata, kakak senior Zhang, bukan hanya kakak senior Jiang kita yang melihat bandit teratai hitam. Dia juga membunuh semua bandit kecuali pemimpinnya. Apa? Para murid perempuan dari sekte binatang roh di belakangnya semua tercengang di tempat. Jiang Fan, sendirian. Zhang Suemou juga membutuhkan waktu sejenak untuk mencerna berita yang luar biasa ini. Para bandit teratai hitam datang dan pergi tanpa jejak dan sangat kuat, meskipun telah beberapa kali mencoba, sekte binatang roh gagal melenyapkan mereka. Sekarang, bisa dikatakan Jiang Fan, sendirian, telah memusnahkan semua bandit teratai hitam kecuali pemimpinnya. Apakah itu mungkin? Bahkan baginya, itu sama sekali mustahil. Dengan nada mengejek, dia berkata, para murid perempuan dari sekte tertinggi juga mulai membantu orang lain berbohong. Benar-benar kejutan. Ayo pergi. Jelas, dia yakin Jiang Fan sedikit terpancing oleh kata-katanya. Dia sengaja berbohong untuk menakutinya. Murid-murid perempuan lainnya juga sangat skeptis. Jadi mereka mengikuti Zhang Suemou tanpa berpikir lebih jauh saat mereka melangkah ke jalan setapak pegunungan. Jiang Fan membuka mulutnya. Qin Chaihe, yang berada di sampingnya, merasa tidak adil bagi Jiang Fan, dan berkata, adik Jiang, kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa. Jika mereka ingin menghukum mati, biarkan saja. Kita selesaikan saja misi kita sendiri. Kalau orang lain yang diperlakukan kasar seperti itu, dia pasti ingin melihat pihak lain itu dalam masalah. Namun Jiang Fan dengan baik hati mengingatkan mereka, dan mereka tetap mengira dia menipu mereka. Itu seperti mencari kematian dengan menyalakan lampu di toilet pada tengah malam. Jiang Fan tahu ia tidak dapat membujuk mereka, jadi ia tidak mau diganggu, dan langsung melaju pergi. Zhang Suemou mendengar kata-kata Qin Chaihe, wajahnya tenggelam, dan dia mendengus. Para murid perempuan dari sekte pedang segudang juga tidak baik. Mereka berdua bertingkah seolah-olah mereka telah meminum ramuan ajaib, membantu Jiang Fan menyelamatkan mukanya. Jika ada bandit teratai hitam di gunung ini, aku akan berdiri di atas kepalaku. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba menggigil, pupil matanya berkontraksi kencang. Di depannya, di jalan setapak pegunungan, seorang wanita berpakaian kulit ketat, wajahnya penuh niat membunuh, berlari dengan seorang pria muda berlumuran darah di belakangnya. Zhang Suemou tidak mengenali pemuda itu. Tetapi dia telah melihat potret wanita itu berkali-kali. Dia adalah pemimpin bandit teratai hitam, yang menjadi buruan bersama oleh sekte binatang roh dan sekte tertinggi. Teratai hitam, dia terkesiap. Dia buru-buru menghunus pedang panjangnya dan berteriak saat menghadapi teratai hitam yang menakutkan, teratai hitam. Beraninya kau, kamu bahkan berani merampok barang-barang milik sekte binatang roh. Tetapi Black Lotus mengabaikannya sama sekali. Begitu dia melihat kereta binatang Jiang Fan tak jauh darinya, dia memancarkan niat membunuh yang amat besar. Dia segera melemparkan Lu Xinghe dengan kasar ke arah Zhang Suemou. Kemudian dia dengan cepat mengejar Jiang Fan. Zhang Suemou buru-buru menangkap Lu Xinghe yang terlempar tetapi merasakan kekuatan luar biasa yang tidak dapat ditahannya.
Dia terbanting ke tanah dan tergeletak ke segala arah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Alam pembentukan inti teratai hitam telah berhasil menembus alam formasi inti. Dunia menganggapnya berada di lapisan ke-9 alam pendirian fondasi. Namun pada kenyataannya, dia telah lama menerobos belenggu ala pendirian fondasi dan mencapai alam pembentukan inti. Baru sekarang, dalam kemarahannya, dia mengungkap kultivasinya yang tersembunyi. Jiang Fan juga merasakan niat membunuh mendekat dengan cepat. Dia segera melompat dari kuda dan memegang pedangnya sambil menoleh ke belakang. Dia melihat Black Lotus menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Siapa yang membunuh saudara-saudaraku? Suruh dia keluar. Teruslah bersembunyi, dan aku akan membunuh kalian bertiga. Melihat teratai hitam yang tidak rasional dan seperti iblis, Qin Caihe dan Chu Xingmeng menggigil ketakutan. Dia menyusul begitu cepat, dan dia berada di alam formasi inti. Mata teratai hitam melewati Jiang Fan dan kedua wanita itu, mendarat di 3 kereta yang tertutup rapat. Dia berteriak, "Keluarlah! Orang yang membunuh orang-orangku, takut menunjukkan dirimu." Jiang Fan mengayunkan pedangnya dengan anggun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah mungkin bahwa aku membunuh semua saudaramu?" Bab 234, meremehkan musuh adalah cacat fatal. Dari jauh, Zhang Suemou yang mendengar kata-kata ini terkejut dan berseru. Apakah dia gila? Membanggakan diri di hadapan kita adalah hal yang wajar, tapi bagaimana mungkin dia berani berbicara begitu kurang ajar di hadapan teratai hitam? Tidak bisakah dia melihat bahwa teratai hitam sudah tidak terkendali? Beberapa murid perempuan juga sangat tegang. Kakak senior Zhang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton dia membunuh Jiang Fan? Jika Tuan tahu kita tidak berusaha menyelamatkannya, dia pasti tidak akan membiarkan kita hidup. Zhang Suemou sangat marah. Dia memukul tanah dengan keras. Ayo hentikan Black Lotus. Tepat seperti yang dikatakan suster junior itu. Guru sangat menyayangi Jiang Fan. Jika dia tahu, kita baru saja melihatnya mati di tangan teratai hitam. Dia pasti akan menghukum mereka. Saat dia memanjat, dia berbicara dengan garang, jika seorang suster junior mati saat mencoba menyelamatkannya. Aku tidak akan memaafkannya. Pada saat yang sama, teratai hitam juga terkejut dengan kata-kata Jiang Fan. Matanya yang penuh dengan niat membunuh menatap tajam, "Kamu minggir, biarkan orang itu keluar." Dia lebih percaya kalau itu adalah Qin Caihe dan Chu Xingmeng, yang berada di lapisan kelima pendirian pondasi. Dia tidak percaya begitu banyak saudaranya akan dibunuh oleh orang yang tidak memiliki akar roh. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kakak senior Qin, kakak junior Chu. Mundurlah, akan terjadi pertempuran sengit." Meskipun keduanya berada di alam formasi inti, teratai hitam, yang menjilati darah dari ujung pisau, tidak diragukan lagi lebih kuat dari Hua Xiangchen. Untuk membunuhnya, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Begitu pertempuran dimulai, situasi sekitarnya akan berada di luar kendalinya. Qin Caihe menunjukkan keengganan di matanya dan menggertakkan giginya sedikit, "Aku juga akan membantumu." Lagi pula, jika Jiang Fan meninggal, Black Lotus mungkin juga tidak akan membiarkannya. Lebih baik membantu Jiang Fan, mungkin peluangnya untuk bertahan hidup kecil. Chu Xingmeng juga melihat bahwa kekuatan teratai hitam pastinya di atas Hua Xiangchen. Ketika Jiang Fan mengalahkan Hua Xiangchen, dibutuhkan lebih dari 200 gerakan, dan itu tidak mudah. Sekarang berhadapan dengan Black Lotus, seberapa besar peluang yang dimilikinya? Dia segera menghundus pedang panjangnya yang halus dan berwarna putih salju, lalu berdiri di samping Jiang Fan. Dan teratai hitam yang telah menanti kedatangan ahli tersembunyi namun tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya menjadi tidak sabar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. "Baiklah, kau tidak akan keluar, kan? Kalau begitu aku akan membunuh satu dulu. Mari kita lihat apakah kau mau keluar." Dengan pandangan sekilas, dia melihat ke tengah tempat Jiang Fan berdiri dan berteriak dengan keras. "Kamu suka pamer? Kalau begitu, itu kamu." Dengan suara berdesir, sebuah pedang hitam pekat berwarna seperti tinta muncul di tangannya, sangat tajam. Dia melompat ke arah Jiang Fan dengan ujung jari kakinya. Zhang Suemou memimpin kelompok itu, masih setengah jalan.
Melihat teratai hitam menyerang Jiang Fan dari jauh, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak dari kejauhan, "Berhenti!" Teratai hitam mengabaikannya sama sekali. Pedang hitam pekat di tangannya tanpa ampun menebas leher Jiang Fan. Adegan ini membuat pupil mata Zhang Suemou dan murid perempuan lainnya mengecil drastis. Dalam hati mereka berpikir dalam hati, sudah berakhir. Bersiaplah menghadapi amukan Gong Kai. Namun, yang langsung membuat mereka tercengang adalah keterampilan Jiang Fan yang luar biasa. Pedang itu, yang tampak seperti kilat hitam, tidak mengiris leher Jiang Fan seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, Jiang Fan menggenggam pedang hitam dengan kedua tangan, dengan mudah menangkisnya. Benturan dua logam itu menghasilkan suara dentang yang menggema. Teratai hitam langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia marah, dia berhasil mengendalikan kekuatannya. Serangannya, meski tidak berkekuatan penuh, bukanlah sesuatu yang dapat dihalangi oleh murid biasa tanpa akar roh. Dia tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Dia bermaksud membunuh untuk membangun kekuatannya, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa membunuh seorang murid tanpa akar roh. Betapa tidak masuk akalnya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan ujung pedangnya menusuk dengan ganas ke arah wajah Jiang Fan. Jiang Fan tetap sangat tenang. Dia menundukkan kepalanya untuk menghindari ujung pedang itu, pada saat yang sama pedang hitamnya miring dan menusuk ke arah dagu wanita itu. Memaksa Black Lotus mundur. Zhang Suemou tersadar dan langsung berkata dengan penuh semangat, "Cepat! Cepat ke sana!" Jiang Fan tidak bisa bertahan dalam beberapa ronde. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Fan ternyata mampu untuk dapat bersaing dengan Black Lotus dalam 2 atau 3 gerakan. Jika dia dapat bertahan sedikit lebih lama, mereka mungkin akan tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ekspresi teratai hitam berubah sedikit. Pertukaran baru-baru ini, meskipun tidak melibatkan gerakan khusus apapun, memperlihatkan reaksi pertarungan Jiang Fan yang sebenarnya. Gerakan sederhana Jiang Fan yaitu menundukkan kepala dan mengangkat pedang. Tanpa pengalaman tempur yang kaya, hal itu mustahil dilakukan. Kini, teratai hitam mulai menanggapi Jiang Fan dengan serius, mengamatinya dari atas sampai bawah, katanya. "Kamu cukup mampu, tapi ini sudah berakhir." Dia menghunus pedang hitam, tiba-tiba mengangkat energi spiritualnya. Akan tetapi, sebelum dia bisa melakukan tekniknya, Jiang Fan mengambil inisiatif. Pedang cahaya pembelah. Karena lawan meremehkannya, Jiang Fan tidak akan melewatkan kesempatan itu. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Merasakan kekuatan pedang ini, yang cukup untuk membunuh pendirian pondasi lapisan ke-9, ekspresi teratai hitam berubah drastis. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Meremehkan musuh. Sialan, bukankah Lu Xinghe yang mengatakan bahwa murid laki-laki Sekte Awan Hijau ini tidak berguna dan tidak memiliki akar roh? Tidak ada waktu untuk berpikir lebih jauh, dia segera mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Gentang, suara logam beradu, diiringi gemuruh gerakan pedang. Teratai hitam terpaksa mundur 2 langkah akibat hantaman itu. Dia baru saja berpikir untuk menyerang setelah gerakan pedangnya berakhir. Siapa tahu, Jiang Fan tidak akan berhenti sama sekali. Langkah lainnya diikuti dengan saksama. Matahari terbit di atas laut. Segera setelah itu, gerakan ketiga pun datang. Bintang langit dan bumi jatuh. Satu demi satu gerakan pedang yang kuat, tangan Phoenix Lotus gemetar, hampir tidak mampu memegang pedangnya. Akan tetapi, bagi teratai hitam sebagai pemimpin para bandit, dia bukanlah lawan yang mudah. Melihat bahwa dirinya akan dirugikan, dia menggerakkan lidahnya ke dalam mulut dan menyemburkan butiran besi yang tersembunyi di bawah lidahnya ke arah wajah Jiang Fan. Senjata tersembunyi itu datang tanpa peringatan. Itu cepat dan mendesak. Saat Jiang Fan menyadarinya, manik besi itu sudah sangat dekat. Itu tidak dapat dihindari. Pada saat kritis ini, dia dengan tegas menunjuk jarinya. Energi ungu berasal dari timur. Di antara kedua jarinya memancar sinar cahaya ungu yang kuat. Ia langsung menembus manik besi itu. Ledakan. Manik besi itu meledak di tempat, menyebarkan kait besi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika meledak di dekat seseorang, kait ini akan menancap di daging orang tersebut dan mengakibatkan rasa sakit luar biasa.
Sinar cahaya ungu itu terus-menerus bersinar, menyerempet bahu teratai hitam. Kekuatan dahsyat itu mengejutkan teratai hitam. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ahli yang sedang dicarinya adalah Jiang Fan yang ada di hadapannya. Kegembiraannya adalah dia akhirnya menemukan pembunuhnya. Kekhawatirannya adalah dia mungkin tidak dapat membalaskan dendam saudara-saudaranya. Dan tepat saat dia menghindari serangan ini, Jiang Fan mendekat lagi. Teratai hitam menjadi marah. Cukup. Kau ingin terus menekanku. Seorang ahli formasi inti yang bermartabat ditindas oleh seorang seniman bela diri lapisan ketujuh pendirian fondasi. Memanfaatkan satu-satunya celah, dia dengan tegas melakukan serangan balik. Hiu hitam laut tersembunyi. Bintang langit dan bumi jatuh. Jiang Fan menebas dengan pedangnya. Yang satu merupakan teknik mendalam tingkat tinggi, yang satu lagi merupakan teknik tingkat bumi. Dalam bentrokan itu, mereka berimbang. Teratai hitam terkejut. Bahkan saat dia melancarkan jurusnya, dia tidak dapat mengalahkannya. Namun sebagai bandit, spesialisasinya adalah keterampilan membantai, yang tekniknya hanyalah sebagian saja. Di tengah-tengah pertukaran mereka, dia mengangkat jari kakinya, menendang dengan ganas ke arah paha Jiang Fan. Di bawah sol sepatu botnya, muncul jarum baja berukuran 1 inci, yang ditutupi warna ungu hitam. Jelas sekali itu dicampur dengan racun yang kuat. Bab 235 Keterkejutan Zhang Suemou. Mata Jiang Fan berubah dingin. Menggunakan senjata tersembunyi berulang kali. Dia tidak akan menahan diri lebih lama lagi. Dia segera berteriak pelan, menyebabkan darah dan ki-nya melonjak, mengubah seluruh tubuhnya menjadi merah darah dan mengeluarkan sejumlah besar asap putih. Dia tampak seperti kepiting kukus. Seketika senjata tersembunyi lawan menyerang. Dia maju bukannya mundur, malah memperkecil jarak di antara mereka. Kemudian, dia tiba-tiba merentangkan kakinya, menyebabkan tendangan Black Lotus meleset. Black Lotus tertawa dingin. Jari-jari kakinya mengikuti momentum ke atas, mengarah langsung ke bagian vital Jiang Fan. Jika kena di sana, Jiang Fan niscaya akan mati. Tapi siapa yang tahu? Kaki Jiang Fan secepat kilat mencengkeram dengan kuat. Retakan. Black Lotus hanya merasakan pergelangan kakinya seperti tertimpa 2 ekor banteng liar yang saling bertabrakan. Kekuatan yang tak tertandingi langsung menghancurkan kakinya. Aduh, desis. Dia mengeluarkan erangan kesakitan, diikuti oleh jeritan. Tetapi dia bereaksi sangat cepat. Dia mengayunkan pedangnya ke leher Jiang Fan. Jiang Fan dengan tegas melepaskan kakinya dan mundur beberapa langkah. Teratai hitam melihat kaki kanannya yang hancur, dan berseru kaget, kamu adalah seorang kultivator ganda dari tubuh dan sihir. Adalah satu hal baginya untuk memiliki keterampilan mantra yang demikian halus. Tapi teknik tubuhnya juga menakjubkan ini. Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Jiang Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia dengan tegas menyerang dengan pedangnya. Melawan lawan alam formasi inti yang sangat mematikan, memberi mereka waktu untuk bernapas bisa berarti kematiannya sendiri. Wajah Black Lotus berubah menjadi ganas. Bagus, bagus. Untuk memaksaku sampai ke titik ini, kau bisa mati tanpa penyesalan. Dia dengan tegas menjatuhkan pedang hitamnya. Berdiri dengan kakinya yang pincang, menghadapi serangan Jiang Fan. Dia mengangkat kedua telapak tangannya, dengan ekspresi kejam di wajahnya, dan menyerang dengan ganas ke arah Jiang Fan dari kejauhan. Telapak hiu hantu. Pada saat itu dia melepaskan serangannya. 2 cetakan tangan hitam, segelap tinta, melesat ke arah Jiang Fan. Zhang Suemou yang sedang bergegas datang, melihat gerakan itu dan pupil matanya mengerut. Dia berteriak dengan mendesak, Jiang Fan, cepat menghindar. Itu teknik telapak tangan tingkat bumi. Jantungnya berdebar kencang. Siapa yang menyangka bahwa Black Lotus tidak hanya menyembunyikan kultivasi alam formasi inti miliknya, namun juga menyembunyikan kartu truf yang mematikan. Teknik telapak tangan setinggi bumi. Pedang hitam dan teknik pedang di tangannya hanya untuk menipu orang lain. Agar musuh salah mengira bahwa pedang itu adalah keahliannya. Dan abaikan jurus mematikannya yang sesungguhnya. Namun peringatan ini sudah terlambat. 2 cetakan tangan hitam langsung muncul. Senyuman muncul di wajah kejam Black Lotus. Dia tampaknya telah melihat adegan dada Jiang Fan ditusuk. Namun, wajahnya menegang.
Jiang Fan juga menjatuhkan pedang panjangnya, dengan cepat mengangkat telapak tangannya, dan berkata dengan nada main-main. Kebetulan sekali, aku juga ahli dalam teknik telapak tangan. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melepaskan telapak tangannya. Melakukan gerakan terakhir yang dia kuasai dari Wandering Dragon Palm belum lama ini. Penghancuran naga. Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya. Raungan naga, yang cukup kuat untuk melukai gendang telinga, keluar dari telapak tangannya. Sebuah kekuatan tinju yang luar biasa dahsyat, bagaikan seekor naga yang mengembara, meraung keluar. Dalam sekejap, dua jejak tangan hitam yang bergerak ke arahnya hancur. Namun, kekuatan naga itu tidak berkurang, malah menghantam dada Black Lotus dengan keras. Dada Black Lotus bergetar, pakaian di punggungnya robek dengan suara robek. Dia berdiri di sana dengan linglung, dengan darah merah cerah terus mengalir dari mulutnya. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Serangan telapak tangan ini menembus dada dan punggungnya, dan langsung menghancurkan hatinya. Dia tidak percaya bahwa kartu trufnya yang selalu berhasil, yang telah membunuh banyak musuh kuat, tidak berhasil pada pria muda di depannya. Sebaliknya, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan darinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Teratai hitam kehilangan kekuatannya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Jiang Fan mengambil pedang hitam dan berjalan perlahan. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Belum lama ini, ada juga seseorang yang menggunakan teknik telapak tangan sebagai kartu truf tersembunyinya. Sayangnya, dia kalah dariku. Oh benar, dia juga berada di alam formasi inti sepertimu. Apa? Teratai hitam terkejut. Di hadapannya, pemuda ini telah mengalahkan seorang ahli alam formasi inti. Dia tidak dapat mempercayainya. Jika diberi kesempatan lagi, dia yakin bisa membunuh Jiang Fan. Sampai Jiang Fan menyebutkan nama orang itu. Dia adalah murid utama dari sekte tertinggi. Disebut Hua Xiangchen. Dia, Black Lotus berusaha keras mengangkat kepalanya, matanya penuh keterkejutan. Murid laki-laki terkuat dari sekte tertinggi, alam formasi inti Hua Xiangchen. Sebagai mantan murid sekte tertinggi, teratai hitam selalu mengawasi sekte tersebut dengan ketat. Dia sangat menyadari informasi Hua Xiangchen. Orang ini adalah seekor naga di antara manusia di era saat ini. Kemampuannya tak terduga. Black Lotus mengakui dia tidak dapat mengalahkannya. Namun dia justru kalah dari pemuda di depannya. Kebencian di hatinya surut seperti air pasang, dan dia berkata dengan getir. Kalau begitu, aku tidak menyesal kalah. Jiang Fan mengangguk, jadi, beristirahatlah dengan tenang. Pedang itu naik dan turun. Sebuah kepala beterbangan dan berguling ke kaki Zhang Suemou yang baru saja tiba di medan perang. Dia menatap kepala Black Lotus dengan bingung. Rasanya seperti mimpi. Teratai hitam yang terkenal, dibunuh oleh Jiang Fan, yang tidak memiliki akar roh. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan jika orang tuanya memberitahu dia akan berpikir mereka gila karena mengatakan hal konyol seperti itu. Menatap Jiang Fan yang tengah santai menyeka pedang hitamnya. Semua kesombongan Zhang Suemou sebelumnya telah hilang. Dia menelan ludah pelan-pelan dan melangkah maju dengan hati-hati, sambil memberi salam hormat, adik Jiang. Jiang Fan bertanya dengan heran, kakak senior Zhang, kamu tidak pergi. Mengapa kamu kembali? Zhang Suemou dan murid perempuan lainnya tiba-tiba merasa malu. Mengapa mereka kembali? Tentu saja untuk menyelamatkan Jiang Fan. Namun siapa sangka Jiang Fan ternyata begitu gagah berani. Dalam waktu yang mereka perlukan untuk datang, dia telah dengan mudah menangani Black Lotus. Hal ini membuat upaya penyelamatan mereka tampak sia-sia. Zhang Suemou tertawa canggung, melihat saudara muda Jiang baik-baik saja, aku merasa lega. Jiang Fan mengangguk. Dia menyarungkan pedangnya dan berkata, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tunggu, adik muda Jiang, kau tidak menginginkan kepala teratai hitam. Zhang Suemou mengingatkan, dia dicari oleh sekte binatang roh dan sekte tertinggi kita. Hadiahnya sangat berharga. Oh, ada hadiahnya. Jiang Fan bertanya dengan heran, apa hadiah dari sekte binatang roh? Zhang Suemou menunjukkan ekspresi iri dan berkata, ini sebotol penuh sumsum rumput Phoenix Bumi. Saat penyebutan Earth Phoenix Grace Marrow, Chu Xingmeng berseru, sekte binatang roh sangat murah hati.
Sekte tertinggi kami hanya menawarkan 10 pil pembentukan fondasi kelas menengah. Qin Chaihe juga tampak terkejut. Saya mendengar bahwa sum rumput Phoenix Bumi di sekte Anda adalah hadiah langka yang hanya dimiliki oleh beberapa murid elit. Untuk benar-benar menawarkannya sebagai hadiah. Zhang Suemou mengeluarkan tas kain dan menaruh kepala teratai hitam di dalamnya. Dia menyerahkannya pada Jiang Fan sambil berkata, teratai hitam menyebabkan terlalu banyak kekacauan. Beberapa murid sekte binatang roh kita menemui ajalnya di tangannya. Jadi ketua sekte sangat marah sehingga dia meningkatkan hadiahnya menjadi sebotol sumsum rumput Phoenix Bumi. Meski begitu, bertahun-tahun telah berlalu, tak seorang pun berhasil mengklaim hadiah itu. Selamat, adik muda Jiang. Jiang Fan menerimanya dengan penuh emosi. Gong Kai pernah memberinya 2,5 botol jus rumput Phoenix Bumi. Itu hanya efektif untuk para kultivator alam pendirian yayasan tingkat rendah dan menengah. Saat mencapai tahap akhir Foundation Establishment Realm, efeknya sangat minimal. Tetapi Earth Phoenix Grace Marrow berbeda, karena ia merupakan saripati murni dari sejumlah besar Earth Phoenix Grace Juite. Hanya murid elit sekte binatang roh yang bisa menggunakannya. Ia tidak pernah beredar di dunia luar. Kalau saja dia punya sebotol Earth Phoenix Grace Marrow, dia pasti bisa menembus hingga lapisan ke-8 Foundation Establishment. Dia hampir melewatkannya. Memikirkan hal ini, dia memandangi mayat Black Lotus. Sebagai seorang bandit yang telah menimbulkan kekacauan selama 10 tahun, dia pasti memiliki banyak hal baik, bukan? Bab 236, Kehilangan Status. Dia segera melangkah maju, namun dia tidak gegabah menggeledah mayat itu. Sebaliknya, dia mengambil bilah pedang melengkung berwarna hitam milik Black Lotus. Dari jarak yang cukup dekat, dia dengan hati-hati menggunakan ujung bilah pisaunya untuk membuka pakaian Black Lotus. Dia melompat mundur dengan sempit. Dengan desisan, seekor ular berbisa berwarna merah darah, sebesar jari telunjuk, tiba-tiba menerjang dan menggigit bilah melengkung itu dengan ganas. Racun yang disemburkannya dari mulutnya merusak artefak sihir tingkat menengah, menyebabkan asap hitam mengepul. Jiang Fan bertindak cepat. Pedang hitam itu bergetar, melepaskan semburan ki pedang yang kuat, mengiris ular berbisa kecil itu menjadi 2. Semua orang melihat korosi hebat pada bilah pedang hitam itu, menyebabkan kulit kepala mereka terasa geli. Artefak sihir tingkat menengah dapat terkorosi sedemikian rupa, menunjukkan betapa kuatnya racun itu. Jika mereka baru saja menggeledah mayat dengan gegabah. Konsekuensinya adalah, Zhang Suemou merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Kemudian dia menatap Jiang Fan, tidak menyembunyikan kekagumannya. Jiang Fan lebih muda darinya, tetapi pengalamannya yang luas membuatnya merasa malu. Dia agak mengerti mengapa guru mereka sangat menghormati Jiang Fan. Dia tidak bisa menahan diri untuk meniru nada bicara tuannya, lalu berbalik untuk memberitahu sekelompok saudari junior di belakangnya, apakah kalian melihatnya? Belajarlah dari ini. Berhati-hatilah saat berada di luar mulai sekarang. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Semua saudari junior mengangguk, menatap Jiang Fan dengan kagum. Kalau mereka jadi mereka, mereka pasti akan tergoda dengan peninggalan menakjubkan yang mungkin tersembunyi di teratai hitam dan menurunkan kewaspadaan mereka, dengan gegabah menggeledah mayat itu. Tetapi meskipun kekuatan Jiang Fan luar biasa besar, dia masih tetap berhati-hati. Hal ini memberi mereka pelajaran yang sangat berharga. Sesuatu yang akan memberi manfaat bagi mereka seumur hidup. Kemudian, Jiang Fan mencoba beberapa kali, dan memastikan tidak ada senjata tersembunyi lain pada dirinya. Baru pada saat itulah dia mengeluarkan barang-barang itu dari tubuhnya. Sebagian besar merupakan pengobatan spiritual penyembuh dan material surgawi serta harta duniawi yang unik di pegunungan. Meskipun berharga, benda-benda itu tidak begitu berguna baginya. Hanya satu barang yang menarik perhatiannya. Itu merupakan kotak kayu kecil yang dibungkus kertas minyak. Jiang Fan dengan hati-hati membukanya, dia terkejut. Itu adalah token kristal dengan nilai nominal 10.000 kristal. Ya dewa, berapa banyak orang yang telah dia jarah selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan begitu banyak kristal. Dia tanpa basa-basi mengeluarkannya. Baru saat itulah dia menyadarinya. Di bawah token kristal itu ada selembar kain seukuran telapak tangan.
Ketika disentuh, terasa sejuk dan lembut. Bahannya tampak seperti sutra tetapi memiliki kilau metalik. Permukaannya kosong. Mata Jiang Fan menunjukkan ekspresi berpikir. Jika itu adalah sepotong kain tak berguna, Black Lotus tidak akan menaruhnya bersama token 10.000 kristal, kan? Untuk saat itu, dia tidak mempunyai waktu luang untuk mempelajarinya, jadi dia simpan saja. Adapun sisanya, Jiang Fan memandang Zhang Suemou dan sekelompok adik perempuannya, begitu pula Qin Caihe dan Chu Xingmeng. Sisanya, kalian bisa membaginya di antara kalian sendiri. Zhang Suemou terkejut, saudara muda, obat-obatan spiritual, material surgawi, dan harta duniawi ini bernilai ribuan kristal. Dia tidak tahu bahwa Jiang Fan baru saja mengantongi token senilai 10.000 kristal. Lagi pula, dia sudah memiliki beberapa di antaranya. Membawa barang-barang ini kemana-mana hanyalah sebuah beban baginya. Pisahkan saja, jangan bersikap sopan. Zhang Suemou sangat gembira. Dia segera membaginya secara merata di antara orang-orang yang hadir. Meski begitu, setiap orang menerima kekayaan senilai ribuan kristal masing-masing. Terima kasih, kakak senior Jiang. Terima kasih, kakak senior Jiang. Zhang Suemou begitu gembira hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Tepat setelah meninggalkan sekte tersebut, dia memperoleh 1.000 kristal secara cuma-cuma, lebih tinggi dari hadiah misi level 2. Dia semakin mengerti mengapa tuannya sangat menyukai Jiang Fan. Dengan lambaian tangannya, dia bisa memberikan 1.000 kristal, siapa yang tidak suka. Qin Caihe juga memiliki ekspresi gembira, berulang kali membungkuk, terima kasih, kakak senior Jiang. Matanya yang indah menatap Jiang Fan, berbinar penuh kekaguman. Tampan dan gagah, dan sangat terampil. Selain terampil, dia juga sangat murah hati. Dibandingkan dengan Lu Xinghe yang sudah lama dikaguminya. Dia tiba-tiba merasa bahwa kekagumannya sebelumnya terhadap Lu Xinghe disebabkan oleh keterbatasan perspektifnya. Kamu terlalu baik, Jiang Fan tersenyum. Dia kemudian menoleh ke Zhang Suemou, kakak senior Zhang, kita berpisah sekarang. Zhang Suemou menangkupkan kedua tangannya, jaga diri. Kedua konvoi itu berjalan ke arah yang berlawanan. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama. Lu Xinghe perlahan-lahan terbangun. Saat mendapati dirinya sendirian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Saya masih hidup. Di mana teratai hitam? Setelah waktu yang lama, dia menenangkan sarafnya dan menuju ke sekte binatang roh. Tidak peduli apa, serangan terhadap tim itu harus dilaporkan ke sekte binatang roh. Untuk menghindari tuduhan penggelapan 3 gerbong muatan perbekalan. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ia tiba-tiba melihat mayat tanpa kepala. Segera mengenalinya dari pakaiannya, dia terkesiap, Black Lotus terbunuh. Dia ingat Black Lotus datang untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang membunuh bawahannya. Seketika menyadari, siapa sebenarnya pakar itu. Bahkan Black Lotus pun bisa terbunuh. Karena telah bertarung langsung dengan Black Lotus, dia mengetahui wilayah kekuasaannya yang sebenarnya. Dia benar-benar berada di alam formasi inti. Dan dia tetap dibunuh. Memikirkan hal ini, dia menggigil dan mempercepat langkahnya menuju sekte binatang roh. Perjalanan itu memakan waktu kurang dari setengah hari. Sebelum malam tiba, dia melihat konvoi Jiang Fan mendirikan kemah. Langsung gembira. Adik Qin, adik Chu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Dia menatap kedua gadis itu dengan heran. Tidak dapat dipercaya. Menghadapi begitu banyak bajak laut Black Lotus, mereka keluar tanpa cedera. Kemudian, melihat Jiang Fan juga tidak terluka, dia merasa kecewa, kamu juga tidak terluka. Sungguh beruntung. Chu Xingmeng mendesah pelan. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegembiraan bahwa dia telah kembali hidup-hidup. Dia tidak punya perasaan baik terhadap pemimpin yang melarikan diri saat pertempuran dan meninggalkan mereka kepada para bandit. Qin Caihe juga sangat kecewa padanya. Terus terang saja, keberuntungan kakak senior Lu lebih baik, lolos dari kejaran teratai hitam. Mengesankan, benar-benar mengesankan. Mendengar sarkasme dalam kata-katanya, Lu Xinghe merasa malu dan membela diri. Aku mengalihkan Black Lotus. Kalau tidak peduli seberapa terampil senior itu, dia tidak akan bisa menghadapi Black Lotus dan semua bawahannya pada saat yang bersamaan.
Mungkin dia pun merasa pembelaan ini penuh celah. Dia buru-buru mengganti topik, di mana senior itu? Di mana dia? Aku harus berterima kasih padanya dengan pantas karena telah menyelamatkan kalian berdua. Qin Caihe dan Chu Xingmeng masing-masing memutar mata mereka tetapi tidak mau repot-repot menanggapinya. Lu Xinghe merasa canggung. Pada saat itu perutnya keroncongan. Kelelahan seharian tanpa setetes air pun, perutnya sudah keroncongan karena lapar. Melihat Qin Caihe dan Chu Xingmeng di dekat api unggun, masing-masing memanggang kelinci yang baru ditangkap. Kelinci panggang berwarna coklat kemasan, berdesis dengan minyak, mengeluarkan aroma yang menggoda. Dia menelan ludah dan berkata, "Adik-adik, bisakah kalian berbagi sedikit denganku?" Chu Xingmeng pura-pura tidak mendengar, mengambil kelinci panggang, meniupnya dengan lembut, lalu menyerahkannya kepada Jiang Fan. "Kakak senior Jiang, kamu sudah bekerja keras, ini untukmu makan." Lu Xinghe kemudian menatap Qin Caihe sambil tersenyum, "Adik perempuan, berikan sedikit pada kakak senior, aku sudah sangat lapar." Chu Xingmeng terus-menerus memperhatikan Jiang Fan. Tidak memberinya apapun adalah hal yang bisa dimengerti. Adik junior tidak punya kesan yang baik terhadap Jiang Fan, dia pun tidak akan memberikan kesan yang baik pula pada Jiang Fan, kan? Yang mengejutkannya, begitu dia mendekat, Qin Caihe bangkit dan duduk di samping Jiang Fan. Dengan penuh kasih sayang, dia menyerahkan kelinci itu ke mulut Jiang Fan. "Adik Jiang, aku memanggang ini untukmu, cobalah." Lu Xinghe tidak dapat mempercayainya. Dia hanya pergi selama sehari. Bagaimana mungkin adik junior juga menyukai Jiang Fan? "Adik perempuan, mengapa kamu berpihak pada orang luar?" Lu Xinghe mengeluh. Qin Caihe meliriknya sekilas, lalu berkata dengan tenang, "Maaf, kamu orang luar." Setelah berbicara, dia merobek sepotong daging kelinci. Dia meniupnya pelan-pelan untuk mendinginkannya, lalu menyerahkannya ke mulut Jiang Fan dengan nada sedikit centil, "Adik Jiang, tunjukkanlah sedikit wajahmu padaku." Lu Xinghe tidak dapat mempercayainya, murid perempuan yang lembut dan genit di hadapannya adalah adik perempuannya yang dulu sombong dan angkuh. "Jiang Fan, godaan macam apa yang kau berikan pada mereka?" teriak Lu Xinghe. Qin Caihe mengangkat alisnya, menghunus pedangnya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berbicara kepada saudara muda Jiang seperti itu. Jika Anda tidak puas, tinggalkan saja tim ini. Tanpa Anda, perjalanan kami akan lebih lancar." Meskipun Chu Xingmeng tetap diam, dia menunjukkan sikap yang sama. Kalau saja Lu Xinghe tidak bersikap sombong, tidak mendengarkan nasihat Jiang Fan, dan ngotot memasuki pegunungan, mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun sejak awal. Sekarang dia baru saja selamat, dia masih ingin bertindak sebagai pemimpin tim. Siapa yang akan menghormatinya? Melihat sikap agresif suster junior Qin terhadapnya, Lu Xinghe merasa marah sekaligus geram. Menunjuk Jiang Fan berulang kali, dia berkata, "Baiklah, baik. Jadi kamu ingin berperan sebagai pahlawan, ingin menjadi pemimpin, kan? Mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskan dirimu sendiri ketika kita sampai di Sekte Binatang Roh. Aku katakan padamu, berurusan dengan murid-murid dari Sekte Binatang Roh tidaklah mudah. Tanpa kenalanku di sana yang bisa menjamin, jangan harap 3 kereta obat spiritual ini akan diterima dengan lancar." Bab 237, Kesulitan. Qin Caihe mengerutkan kening. Di mana ada orang, di situ ada kerumitan sosial. Hal yang sama berlaku untuk sekte manapun. Mereka telah berhasil mengawal pengobatan spiritual. Namun, selama penyerahan obat spiritual, sulit untuk menjamin bahwa pihak lain tidak akan memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Jika serah terima gagal, misi akan dianggap tidak lengkap. Bukan saja mereka tidak akan memperoleh poin prestasi, tetapi juga akan menunda misi mereka berikutnya. Banyak murid dari Sekte Pedang Segudang telah membahas masalah ini sebelumnya. Mereka semua merasa hal itu tidak dapat dihindari. Sebelumnya, dia tidak khawatir tentang hal ini. Karena Lu Xinghe memiliki sepupu di Sekte Binatang Roh. Dikatakan bahwa dia memegang jabatan tinggi. Jika dia campur tangan, serah terima akan berjalan sangat lancar. Sekarang, memikirkan hal itu, dia tersenyum lagi sambil mengangkat seekor kelinci panggang dan berkata dengan senyum ceria, "Kakak senior, saya hanya bercanda." "Mengapa kamu menanggapinya begitu serius?"
Kami masih membutuhkan bantuan Anda selama serah terima. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?